jumpa lagi di channel aku, Devi Eka Setiarinanda. Nah, di video ini aku akan bahas tentang asal-usul nasi. Nah, dari mana sih nasi itu berasal? Ada sebagian orang yang tahu dari mana nasi itu berasal, dan ada sebagian orang juga yang mungkin tidak tahu yang mereka makan itu dari mana asalnya. Nah, setelah ini akan kita bahas. Teman-teman, nasi itu berasal dari gabah. Istilahnya gabah ya kalau dalam bahasa Jawa. Nah, gabah itu asal mulanya itu kita para petani itu, bukan kita ya. Para petani itu menanam padi terlebih dahulu. Nah, baru kemudian jika musim hujan, padi itu kan bertumbuh besar. Nah, pada proses bertumbuh besarnya itu biasanya itu petani itu berada di lahannya, karena kan padi itu juga makanan dari kayak burung gitu ya. Nah, petani itu ke sawah itu buat menunggu padinya itu supaya nggak dimakan oleh burung. Jadi kayak mereka itu punya memasang kayak benda yang bisa ditarik, bisa berbunyi gitu loh. Atau bisa juga para petani itu bawa kentongan supaya burung-burung itu takut nggak makan padi. Nah, ada juga yang memasang jaring di atasnya padi itu supaya nggak ada burung yang makan padi itu. Nah, begitu. Nah, setelah waktunya tiba, nah baru padi itu dipanen. Nah, panenannya padi itu ada yang kalau sekarang kan sudah canggih ya, ada yang pakai penggiling padi itu, jadi padinya itu dimasukkan ke penggiling itu, jadi padinya yang sudah jadi gabah itu jadi bisa tersendiri gitu loh. Nah, kalau yang nggak pakai penggiling padi, nah mereka itu ngeblok istilahnya dalam bahasa Jawa. Nah, ngeblok itu seperti ini, ada di gambar di samping ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau di daerah aku itu nggak pakai penggiling padi, jadi petaninya itu yang ngeblok. Nah, ngeblok itu kayak padinya dipukul-pukulin gitu loh, supaya padinya itu pisah dengan tanamannya. Nah, begitu. Nah, setelah gabah itu kan belum, nasi yang putih itu masih belum, itu gabah itu yang luarnya itu warna coklat itu loh. Nah, itu gabah namanya. Nah, setelah itu yang bantu ngeblok itu ya kan banyak tanaman padinya itu. Jadi kalau sendiri ya sampai berhari-hari setelah selesai ngebloknya itu. Nah, ada warga sekitar, kalau ada tetangganya yang panen padi itu langsung bantuin memanen, karena kan nanti buat warganya itu yang jeraminya itu, bukan jerami ya, kalau jerami kan padi yang sudah kering. Nah, ini yang damennya itu loh, yang tanaman padinya yang sudah nggak ada gabahnya itu, yang sudah nggak ada padinya itu. Nah, itu bisa bermanfaat untuk warga atau masyarakat yang punya peliharaan sapi. Nah, sapi kan ada yang suka dengan damen itu, ada yang nggak suka. Jadi orang-orang yang peliharaannya sapi itu yang bantuin itu ngebloknya. Jadi habis dikeblok padinya itu
dibawa pulang oleh warga atau masyarakat yang bantuin pak petaninya ini yang punya lahannya itu. Nah, jadi begitu. Setelah gabahnya sudah terkumpul, biasanya kan gabah itu ditaruh di kayak kebo glangsi gitu ya, glangsi yang sudah bersak-sak gitu ya. Nah, itu kalau di daerah saya itu kalau lahannya banyak itu bisa sampai 30 glangsi atau kebo itu full 30 ke atas lah. Kalau ya sedikit biasanya ya cuma belasan gitu, belasan karung ya, belasan karung. Nah, setelah sudah panen, nah gabahnya itu dijemur sampai kering, semuanya dijemur sampai benar-benar kering. Nah, setelahnya itu dibawa ke seleb, ke tukang seleb padi. Nah, disitulah kalau sudah diseleb gabahnya itu jadilah beras yang sudah putih itu, yang sudah siap dimasak. Nah, cara memasaknya itu pertama kan kalian cuci dulu ya, cuci berasnya dulu. Kalau mencuci berasnya itu sampai 3 kali cuci aja kan, habis digerojok dikasih air, itu dicuci terus dibuang airnya. Nah, airnya itu juga bermanfaat untuk sapi. Jadi banyak manfaatnya ya tanaman padi ini. Airnya ini bisa untuk minumnya sapi. Nah, kalau mencuci beras itu paling banyak itu yang saya tahu ya, itu hanya sampai 3 kali. Kalau lebih dari itu mencuci berasnya, nanti bukan khasiat ya, nanti kandungan yang di berasnya itu semakin habis. Ada juga orang yang mencuci beras kan sampai bening bersih gitu ya, tapi ada juga yang bilang kalau sampai bersih itu malah kandungan berasnya itu bukan kandungannya ya, apa ya namanya ya, nutrisi atau apa sih yang keruh putih-putih itu sampai bersih. Pokoknya kalau itu sampai habis itu nggak ada khasiatnya gitu loh ke nasinya. Dicuci berasnya, kalian juga bisa menanak nasi itu pakai air panas, air yang sudah mendidih, juga bisa dengan air yang dingin, yang biasa saja, yang nggak mendidih. Nah, kalau kalian ngukurnya itu pakai telunjuk, aku biasanya segini ya, segini itu airnya. Jadi di atas beras itu kita ngukur airnya itu segini. Biasanya itu sudah pas, kalau aku itu segini aja airnya. Nah, kalian bisa tuh langsung kalau udah berasnya udah siap, langsung airnya seperti takaran telunjuk tadi yang udah aku tunjukkan ya, segini. Kalau kalian punya cara lain ya silahkan dipakai, nggak wajib pakai yang telunjuk segini, nggak wajib kok, dikira-kira juga bisa. Terus kalau sudah airnya, nah kalian tutup magicomnya dan kalian juga bisa langsung nyalakan tombol cookingnya. Nah, kalau aku biasanya kalau memasak nasi, menanak nasi itu, kalau di pertengahan menanak nasinya itu, maksudnya belum sampai matang itu, aku aduk dulu, biasanya begitu. Nah, di sini kalian semua sudah tahu kan manfaat padi sampai ke air cuciannya beras itu banyak manfaatnya.
ada yang damennya itu, yang tanaman damennya itu buat makanan sapi bisa. Yang berasnya, yang air cuciannya itu nggak hanya untuk minumannya sapi sehari-harinya, ada juga yang bisa untuk masker wajah, ada juga yang bisa untuk jamu yang beras kencur itu loh kan, tapi itu kan dicampur sama kencurnya. Nah itu juga bisa untuk jamu dan banyak lagi manfaatnya. Nah itulah asal usul dari nasi. Nanti kalau kalian punya pertanyaan lain tentang video aku atau saran dari video aku ini, kalian komen di bawah ini ya. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.